Do you wanna know? Oke, perkenalkan nama saya Madzakiatul Zakiyah, NIM 53 02019 0094. Di sini saya ingin menerangkan sedikit mengulas kewajiban memelihara persaudaraan dalam surat At-Taubah ayat 11. Di sini manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidupnya. Pentingnya menjalin hubungan baik dengan manusia lain. Bersilaturahim sangat penting dilakukan oleh umat manusia, karena dengan bersilaturahim akan mempererat hubungan persaudaraan antara umat manusia menjadi baik. Persaudaraan atau ukhuwah dalam Islam dimaksudkan bukan sebatas hubungan kekerabatan karena faktor keturunan, tetapi yang dimaksud di sini persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah sesama muslim dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan sama-sama manusia makhluk Allah. Di sini banyak macam-macam persaudaraan atau ukhuwah. Menurut Quraisy Shihab, berdasarkan ayat-ayat dalam Al-Quran, yaitu 1. Ukhuwah fi al-ubudiyah, yaitu model ukhuwahnya seperti ukhuwah alamiah, di mana ada kesucian dengan alam semesta. Contohnya keharusan manusia untuk melestarikan semua ciptaan makhluk Allah. Yang kedua, ukhuwah fi al-insaniyah. Di sini dijelaskan persaudaraan sebatas manusia yang hidup di dunia tanpa membedakan apapun. Jadi di dunia itu semuanya adalah saudara tanpa terkecuali. Yang ketiga, ukhuwah fi al-wataniyah wa al-nasab, yaitu saudara dalam seketurunan dan kebangsaan seperti yang ada dalam Al-Quran, di mana lingkup persaudaraannya sebangsa dan setanah air. Keempat, ukhuwah fi din al-Islam, yaitu persaudaraan antara intoran umat Islam. Di sini sifatnya mencakup umat Islam, namun dilihat dari isinya, di mana cakupan ukhuwah fi din al-Islam lebih luas, dikarenakan tidak dibatasi dengan negara, bahkan tidak dibatasi alam yang ditempati. Di sini di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 11, yaitu fa in tabu aqamus sholata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun, yang artinya, dan jika mereka bertobat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat ini bagi orang-orang yang mengetahui. Berdasarkan tafsiran Kemenak Republik Indonesia, yaitu ikatan persaudaraan yang demikian adalah ikatan yang sangat kuat dan luas, yang dapat menghilangkan segala macam perselisihan dan permusuhan yang ditimbulkan oleh perbedaan suku, bangsa, dan sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, "Saya diperintahkan memerangi manusia hingga bersyahadat bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Maka apabila mereka bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah,
Mereka menghadap kiblat kita, memakan sembelihan kita, dan sholat seperti kita. Maka haramlah atas kita darah mereka dan harta-harta mereka, kecuali menurut haknya. Mereka mempunyai hak dan kewajiban seperti orang-orang Islam. Ayat itu ditunjukkan kepada orang yang mau mengerti, terutama mengenai kaum musyrikin yang bertobat ataupun tidak. Pentingnya kewajiban memelihara ukhuwah atau persaudaraan. Setiap mukmin dalam mengemban hidup tidak lepas dari dua kewajiban, yaitu kewajiban memelihara hubungan dengan manusia dan memelihara hubungan baik dengan Allah. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang yang memutuskan hubungan kepada Allah maupun kepada sesama manusia, hidupnya akan diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Al-Quran mengingatkan kita bahwa setiap individu mempunyai kekurangan dan kelebihan. Dengan ukhuwah atau persaudaraan dan kebersamaan antara satu individu dengan individu yang lain akan saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Dalam mewujudkan ukhuwah, ada beberapa hal yang kita harus bina, yaitu 1. Bersikap husnuzon di antara sesama manusia. Kita harus bersangka baik dan positif kepada orang lain. Kita husnuzon maupun kepada Allah atau diri kita sendiri dan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, berpegang kita semua pada tali Allah secara kafah, yaitu berpedoman dan mengacu kepada syariat Islam, bersikap sebagai seorang pemaaf, bersikap sabar, bersikap saling menghargai, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, laksanakanlah hak dan kewajiban kita sebagai seorang muslim, seperti menjawab salam dan menghormati orang lain. Yang keempat, jaga dan perbanyak tali silaturahim. Yang kelima, tumbuhkan sikap saling percaya kepada sesama umat. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.